Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM 21010404 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang berkaitan dengan metode penelitian pendidikan biologi. Nah, sebelum itu, penelitian pendidikan adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tujuan daripada penelitian pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran dan pengajaran yang meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Nah, di sini untuk materi pertamanya yaitu tentang kuasi eksperimen. Nah, penelitian kuasi eksperimen adalah penelitian eksperimen yang menguji hubungan sebab akibat dengan memberikan tindakan atau perlakuan pada subjek tertentu. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang diperoleh dari hasil penelitian eksperimen yang sebenarnya, kemudian untuk menguji hubungan sebab dan akibat antar variabel. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik yang digunakan dalam penelitian kuasi eksperimen ini. Yang pertama itu adalah kurangnya randomisasi, yang kedua itu kontrol bebas, yang ketiga terdapat kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dan yang keempat itu adalah pengukuran terhadap sesudah atau sebelum dilakukan perlakuan, dan yang kelima itu tidak adanya acak dalam penugasan. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup dalam penelitian kuasi eksperimen ini. Yang pertama itu bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan ini sering menggunakan kuasi eksperimen dalam penelitian. Nah, selanjutnya itu bidang kesehatan. Selain daripada bidang kesehatan dan bidang pendidikan, ada beberapa bidang lainnya seperti bidang psikologi, bidang ekonomi, bidang sosial, pengelolaan suatu produk, lingkungan, maupun ilmu politik. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dan kelebihan daripada penelitian kuasi eksperimen ini. Nah, yang pertama itu kelebihannya. Penelitian kuasi eksperimen ini biasanya digunakan untuk penelitian yang relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya biasanya juga digunakan untuk studi fenomena atau peristiwa yang langka atau jarang terjadi. Nah, selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangan dalam penelitian kuasi eksperimen ini adalah yang pertama itu sulit untuk menarik kesimpulan. Nah, yang kemudian sulit dalam menentukan variabel yang tidak terduga, dan yang terakhir itu sulit untuk menginterpretasikan hasil. Dalam penelitian kuasi eksperimen ini ada beberapa prosedur penelitian. Yang pertama itu melakukan identifikasi masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah yaitu pemilihan suatu subjek penelitian. Kemudian menentukan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya melakukan pengukuran awal dengan memberikan pretest. Setelah itu memberikan perlakuan atau tindakan. Kemudian melakukan pengukuran kedua dengan memberikan post test. Setelah itu melakukan analisis data. Setelah melakukan analisis data yaitu memberikan kesimpulan, dan setelah memberikan kesimpulan yaitu menginterpretasikan hasil. Setelah itu menyajikan hasil, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan akhir. Nah, untuk materi kedua yaitu tentang penelitian Tyagarajan. Nah, pada penelitian ex post facto. Nah, pada penelitian ex post facto ini mempunyai istilah Latin yaitu yang berarti setelah fakta, di mana mengacu pada jenis penelitian yang menganalisis hubungan variabel yang sudah terjadi atau tanpa campur tangan si peneliti. Nah, dalam penelitian ex post facto ini asosiatif,
korelasi dan regresi merupakan model statistika yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah model atau desain yang digunakan dalam penelitian ex post facto ini. Nah, pada penelitian ex post facto ini menggunakan pendekatan observasional, di mana peneliti itu mengumpulkan data kemudian menganalisisnya. Model ini bervariasi tergantung pada masalah penelitian. Selanjutnya yaitu tentang format yang digunakan dalam penelitian ex post facto. Yang pertama itu tentunya yang pertama judul, setelah itu abstrak. Setelah abstrak itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada beberapa poin, yang itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan kajian teori. Selanjutnya itu terdapat metode penelitian. Setelah metode penelitian itu ada namanya desain penelitian. Setelah desain penelitian itu ada populasi dan sampel. Setelah populasi dan sampel itu ada desain penelitian. Setelah desain penelitian ada prosedur pengumpulan data, analisis data, analisis hasil penelitian, diskusi, daftar pustaka, dan yang terakhir itu lampiran. Nah, dalam ex post facto ini menggunakan instrumen seperti korelasi dan menggunakan analisis statistik. Ada beberapa prosedur penelitian pada penelitian ex post facto ini. Nah, yang pertama itu adalah menentukan masalah penelitian. Setelah menentukan masalah penelitian, yaitu melakukan identifikasi variabel yang akan diteliti nanti. Nah, setelah itu melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis statistik seperti korelasi dan regresi. Setelah itu melakukan interpretasi hasil. Nah, untuk materi ketiga yaitu model Tyagarajan. Model Tyagarajan ini dikembangkan oleh Siva Sailam, Tyagi Tyagarajan. Model Tyagarajan ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan interaktif yang berpusat pada peserta didik. Di mana model Tyagarajan ini ada 4 model. Yang pertama itu define, di mana define itu membahas tentang analisis pembelajaran dan karakteristik siswa. Selanjutnya itu desain, di mana desain itu merancang pembelajaran dan teori pembelajaran. Selanjutnya itu develop. Develop ini adalah hasil dari uji coba produk yang akan dilakukan uji coba oleh para ahli. Selanjutnya yaitu tentang disseminate. Disseminate ini adalah yaitu penyebarluasan hasil produk uji coba kepada penyebarluasan produk yang telah dikembangkan. Nah, dalam model Tyagarajan ini ada beberapa prosedur penelitian. Yang pertama itu melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, kemudian melakukan tes wawancara. Setelah melakukan wawancara yaitu melakukan pembagian kuesioner. Setelah melakukan pembagian kuesioner yaitu melakukan uji pemahaman. Setelah melakukan uji pemahaman yaitu melakukan analisis dokumentasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini biasa disingkat dengan PTK. PTK ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang mempunyai arti melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sehingga hasil belajar siswa itu meningkat. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, hanya dilakukan oleh guru. Yang kedua itu dilakukan di dalam kelas. Dan ketiga itu untuk merefleksikan diri. Kemudian ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini, yang pertama adalah
masalah pembelajaran, desain pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, baik alat bantu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Dalam penelitian tindakan kelas ini biasanya memberikan instrumen berupa tes tulisan. Selain daripada tes tulisan itu bisa berupa kuesioner, wawancara, penugasan maupun pemberian proyek. Nah, selanjutnya yaitu tentang prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini. Pada penelitian tindakan kelas ini ada beberapa prosedur. Nah, diantaranya itu yang pertama planning atau perencanaan awal. Nah, setelah melakukan perencanaan awal yaitu melakukan tindakan. Setelah diberikan tindakan, kemudian melakukan observasi atau pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data yaitu menganalisis datanya. Setelah melakukan analisis data, kemudian menganalisis, kemudian merefleksikan hasilnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang naratif inquiry. Nah, di mana naratif inquiry ini adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pemahaman dan analisis narasi atau cerita yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman atau makna. Nah, selanjutnya itu tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengungkap pengalaman dan pemahaman individu melalui cerita mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya itu tentang karakteristik yang digunakan dalam penelitian naratif inquiry ini. Yang pertama itu hanya berfokus pada narasi. Yang kedua itu pemahaman yang menggunakan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bersifat subjektif. Nah, selain dari itu adalah konteks ini bersifat sosial. Nah, selain daripada karakteristik ini ada selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup dalam penelitian naratif inquiry ini. Yang pertama itu adalah cerita kehidupan. Nah, selain dari cerita kehidupan ini ada cerita budaya, ada narasi kesehatan. Selain itu ada ada instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Nah, instrumen yang digunakan biasanya yang pertama itu wawancara, yang kemudian itu dokumentasi. Selain itu ada beberapa prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian naratif inquiry ini. Yang pertama itu melakukan observasi atau pengamatan. Selanjutnya melakukan wawancara ini terhadap subjek-subjek yang akan diwawancara nanti. Selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi ini bisa berupa video, foto. Nah, selanjutnya yaitu flip note atau berupa tulisan. Kemudian yaitu storytelling. Nah, selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini merupakan model penelitian yang digunakan untuk mempelajari atau mengetahui peristiwa dan fenomena. Nah, tujuan daripada penelitian studi kasus ini adalah yaitu untuk melakukan identifikasi masalah pada suatu kasus. Nah, kriteria dalam karakteristik dalam penelitian studi kasus ini yang pertama yaitu bersifat kontemporer. Nah, selain bersifat kontemporer ada dan terjadi pada kehidupan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu menggunakan sumber data yang valid, kemudian menggunakan teori-teori yang relevan. Nah, selanjutnya itu adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian studi kasus ini. Yang pertama, kelebihannya itu biasanya fleksibel. Nah, untuk kekurangannya itu biasanya memerlukan biaya yang sangat banyak. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian studi kasus ini. Yang pertama itu harus memilih kasus yang akan diteliti. Setelah memilih kasus yang akan diteliti, selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data yaitu
peneliti melakukan penganalisis pada data tersebut. Kemudian setelah melakukan analisis pada data tersebut, melakukan perbaikan data, atau biasa dengan mendapatkan data baru. Kemudian yang terakhir itu adalah penulisan laporan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.